ada orang yang nganggur tapi sebenarnya nggak nganggur, ya, hanya karena psikologi tertentu. Dia malas-malasan, dia segala macam. Nah, hal ini yang harus juga disadarkan. Tetapi kesadaran pada masyarakat bahwa ketika lingkungan masyarakat saya masih tetap seperti ini, kemiskinan masih ada, maka ini akan menyebabkan lingkungan saya tidak nyaman. Nah, jadi masyarakat juga, apalagi mereka mengetahui bahwa aparat pemerintah misalnya mulai dari RT sampai camat pasti tahu siapa yang menerima bansos kan, dan siapa yang menjudikan bansos itu. Nah, saya terakhir dari Depsos sudah mengatakan sudah ada sekian juta orang yang bansosnya dihentikan karena ketahuan judinya. Ya itu tindakannya menurut saya baiklah. Tetapi saya mau menekankan juga masyarakat jangan diam melihat kenyataan seperti ini. Jadi masyarakat jangan menganggap bahwa mereka yang dapat bansos selalu menjudi itu sesuatu yang ya abaikan aja lah. Itu hak dia loh. Dia yang diberikan dia mau gunakan gimana, ya selesai. Ya enggak, masyarakat tidak boleh berpandangan seperti itu. Karena uang yang diberikan itu sebenarnya oleh pemerintah dalam bentuk bansos itu pajak mereka juga, pajak rakyat juga kan. Hanya karena pemerintah mau berusaha memberikan sesuatu agar supaya si orang miskin ini bisa layak hidupnya, maka dibantu. Nah, di situ sebenarnya juga ada faktor yang harus dilihat oleh pemerintah dan masyarakat, bahwa bantuan yang diberikan dalam bentuk bansos itu sebenarnya adalah sebuah langkah untuk menjadi bagian daripada si yang dibantu tadi, agar supaya menggunakan uang itu untuk yang lebih kreatif, yang bisa digunakan untuk, misalnya mungkin bisa digunakan untuk menjadi jual apa kek yang bisa memberikan keuntungan tertentu. Jadi tidak sekedar diberikan sudah itu habis. Nah, ini yang harus juga walaupun mungkin dikatakan ya gimana, taruhlah hanya 300 perak. 300 perak itu punya makna kalau digunakan secara benar, bukan dijadikan judi gitu. Kan ini yang harus ditanamkan dalam pikiran dari masyarakat kita juga, sehingga nanti ada kontrol. Nah, yang susah di kita itu memang kontrol itu. Masyarakat juga mengontrolnya tidak tepat atau kurang. Ya, yakin saya bahwa masyarakat tahu yang mendapat bansos itu menjudi. Yakin saya. Nah, seharusnya kan dia tidak membiarkan. Seharusnya dia bagaimana caranya menyampaikan agar supaya uang yang bansosnya itu digunakan secara baik, tidak dalam bentuk judi. Nah, ini jadi ada persoalan mental di situ, ya. Jadi menjadi miskin bisa terjadi juga adalah bagian dari seperti sebagai satu contoh yang menarik. Ibumu pernah cerita bahwa dia pernah naik angkot, lalu ada pengemis naik, dikasih 500 perak, dilempar. Pengemis ini lempar, ya. Yang ada di jalan kita, di rumah kita itu juga kalau dikasih 500 perak marah-marah kan. Cuma 500 perak sih. Nah, artinya ada persoalan mental di situ, dalam arti bahwa dia jadi pengemis kok bisa marah gitu loh. Udah dikasih sama orang masih bisa marah. Kok pengemis marah gitu loh. Harusnya bersyukur, harusnya apa dan sebagainya. Jadi masyarakat kita sendiri juga sebenarnya harus diajari untuk hidup bersama gitu. Bagaimana hidup bersama, mereka tahu ada sejumlah warganya yang miskin, dia dapat bansos, ya seharusnya ada langkah tertentu di kalangan
Ya ada namanya RT kan, ada RW. Ya harusnya ini punya fungsi tertentu juga untuk agar supaya warganya yang miskin itu, apalagi penerima bansos, ya harus disadarkan dong. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya semuanya harus disadarkan bahwa kita menjadi bangsa dan negara merdeka ini sudah 80 kita seharusnya, dan pemerintah juga tentu sudah sejak dari dulu berusaha menghilangkan, tapi oleh karena berbagai faktor baik secara internal tadi maupun secara eksternal yang menyebabkan kemiskinan tetap ada sampai sekarang. Dan memang untuk menghilangkan sama sekali ya juga enggak mungkin. Tapi kalau dari sejarahnya gitu ya, maksudnya kita kan udah hidup 82 tahun, terus orde ke orde, rezim ke rezim, masyarakat ke masyarakat, perkembangan kemiskinan dan dari masyarakat itu seperti apa? Apakah sebenarnya kemiskinan itu menurun atau Ya menaik? kalau berdasarkan perjalanannya yang ada ya kita memang mengalami gelombang yang sedang, dan juga disebabkan oleh karena pengelolaan pemerintah. Ambil tahun 60-an malah kita pernah makan apa yang disebut bulgur. Bulgur itu di Amerika makanan babi, tapi dikasih ke pegawai negeri. Jadi kita pernah mengalami suatu kenyataan tahun 60-an itu, sebelum G30S, itu menderitanya kayak apa ya. Lalu selama Orde Baru, ya memang ada pembangunan, ada segala macam, tapi ya korupsi terjadi. Bahkan kalau tidak salah Tempo pernah menulis selama Orde Baru itu ya menikmati keenakan hidup ya hanya sekitar 300 orang. Nggak tahu benernya dari tentu saja Tempo dapat dipercaya dengan kekuatan surveinya dan sebagainya. Dan ya selama ini juga memang setelah Orde Baru ada perbaikan-perbaikan tertentu. Ya mulai dengan bansos itu. Tapi ya kemarin bansos justru terlalu dipolitisir kan, untuk dikaitkan dengan pemilu dan sebagainya. Nah, kesalahan seperti ini harus diakhiri kalau saya berpendapat seperti itu. Jadi persoalan gelombang kemiskinan ya terjadi. Memang selama 80 tahun itu terjadi. Tapi yang paling awal kemerdekaan kita ya tentu saja kita tapi tahun 50-an tidak terlalu jelek menurut saya. Masuk tahun 60 sampai ke G30S, di situ juga memang pegawai negeri itu ya itu tadi menderita dengan makan gaji yang rendah, dengan makan bulgur kan, pengganti dari beras dan sebagainya. Nah seperti itu kenyataan yang pernah kita hadapi. Kalau sekarang atau melihatnya untuk kemiskinan Indonesia seperti apa? Kalau saya melihat sekarang, saya kira dalam batas tertentu Profesor Arif ada benarnya. Dalam arti kata, yang kurang sekarang ini pekerjaan yang layak. Tapi harus juga diberikan definisi pekerjaan yang layak itu yang bagaimana. Ya contohnya, apakah pembantu rumah tangga itu sebuah pekerjaan yang layak atau tidak? Atau apakah ya seperti tadi penyapu jalan itu pekerjaan yang layak. Nah ini semua kan harus dilihat dalam konteks sekarang bahwa ada Prabowo sebagai presiden dengan keras selalu mengatakan melawan korupsi, bahkan berani mati berhadapan dengan korupsi, juga berusaha menghapuskan kemiskinan dengan berbagai bentuk langkah, misalnya sekolah rakyat dan sebagainya, dan MBG-nya dan sebagainya. Tapi apakah nanti itu akan berhasil, kita lihat. Kita kan baru setahun dia, jadi sampai seberapa jauh hasilnya ya kita lihat. Beri waktu barang 2 tahun sehingga baru kita lihat, oh ini ada hasilnya. Walaupun dikatakan bahwa sekarang pun mereka mengklaim bahwa mereka
dalam hal tertentu berhasil. Oke lah, kita lihat itu dan tidak apa-apa, biasa pernyataan seperti itu. Tapi kita lihat, ya seperti yang saya katakan tadi, ya kenyataan dalam masyarakat masih ada, pengangguran masih ada dan diakui secara BPS mengakui sekian, masih ada sekian banyak orang miskin di Indonesia dan sebagainya. Seperti itu. Kalau dari atas sendiri, solusinya kalau dari atas sendiri ya, apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan dari baik itu masyarakat, pemerintah, dan keduanya untuk mengatasi kemiskinan ini? Iya, sebenarnya begini, salah satu faktor yang juga harus dipikirkan, faktor psikologi, ya. Apa namanya? Secara psikologi terkadang yang kalau saya kaitkan dengan apa yang dikatakan dengan Pak Arief tadi, ada orang yang nganggur tapi sebenarnya nggak nganggur, ya hanya karena psikologi tertentu, dia malas-malasan, dia segala macam. Nah, hal ini yang harus juga disadarkan. Nah, di situ pentingnya masyarakat yang hidup bersama dengan mereka, ya, sehingga apa namanya, faktor psikologi itu bisa dihadapi, bisa dieliminir secara berangsur, sehingga ya itu tadi contohnya dapat bansos karena lingkungan masyarakat dia biarkan, ya dia judi, tapi seharusnya masyarakat sendiri juga harus dia dapat bansos. Nah, kedengaran bahwa dia melakukan judi, maka masyarakat harus memberikan pengertian, kamu itu salah, bansosmu itu bukan untuk judi, tapi untuk kegiatan yang lain, untuk memperbaiki tanda kutip kehidupan bersama kita, gitu. Terus kemudian itu selaras ya mungkin psikologi mental, bahwa salah satu survei, lupa tapi keberapa, masyarakat Indonesia tuh salah satu yang paling tinggi dalam arti paling nyantai. Artinya kan tadi kalau misalkan Profesor Arief, kelayakan pekerjaan, yang namanya pekerjaan yang layak dengan banyaknya job desk dan workload itu kan membutuhkan etos kerja yang tinggi. Iya. Dan itu kan sebenarnya bertolak belakang dengan masyarakat Indonesia yang paling nyantai itu. Iya, itu udah lama ketika saya masih mahasiswa di Jogja, itu jadi sering menjadi perbincangan di antara kami. Kehidupan, menikmati hidup secara santai itu memang satu gejala yang sebenarnya yang dikatakan apa namanya, sebenarnya tidak ada pengangguran, hanya oleh karena kesantaian itu yang menyebabkan dia nikmati. Sebenarnya ada pekerjaan, dia kerjakan seminggu, sudah itu berhenti lagi, lalu nanti setelah itu baru dia cari lagi. Nah, psikologi santai ini yang harus dimulai dari pendidikan sebenarnya. Jadi pendidikan kita salah satu faktor utamanya juga, mulai dari SD sampai yang tertinggi, harus memberikan nilai kehendak untuk lebih kreatif, ya, lebih kreatif. Jadi kreativitas, lepas dari pendidikan, kreativitasnya lebih baik dan psikologi santainya bisa dikurangi. Saya kira itu Jadi salah satu jalan keluar juga. jalan keluar untuk kemiskinan Indonesia salah satunya adalah menghapus mental nyantai. Nyantai itu. Ya.